baik, kita mulai untuk pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, Allahumma amin. Nah, karena sekarang ini masih pembelajaran daring, jadi ustazah ingatkan untuk selalu mengisi prendensi kehadiran kalian ya, jangan sampai lupa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, sudah bayang ya, kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul, tentang wasiat. Ada yang sudah tahu wasiat itu apa sih? Wasiat itu sebenarnya merupakan hal yang wajib nggak kalau kita mau meninggal? Haruskah kita meninggalkan sebuah surat wasiat? Sudah penasaran? Ya, kita simak bersama materi berikut ini. Nah, materi kita yang pertama itu adalah pengertian wasiat. Nah, jadi yang dimaksud wasiat itu adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Nah, jadi pesan ini itu akan dijalankan sesudah orang yang memberikan wasiat itu sudah meninggal dunia. Nah, hukum wasiat itu adalah sunnah. Nah, jadi kalau yang hukumnya sunnah berarti Allah itu tidak mewajibkan semua orang yang akan meninggal itu meninggalkan surat wasiat karena hukumnya sunnah. Ya. Nah, Allah telah menjelaskan di surat An-Nisa ayat 11 bahwa pembagian harta warisan itu adalah sesudah dipenuhinya wasiat tersebut. Oleh karena itu, jika orang yang meninggal itu tidak meninggalkan suatu wasiat, maka sebelum harta warisannya dibagikan kepada ahli waris yang harus dikeluarkan terlebih dahulu adalah seperti zakat, kemudian biaya pengurusan jenazahnya dan hutang. Nah, kalau itu sudah semuanya, barulah dibagikan harta warisannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun wasiat. Yang pertama itu ada orang yang berwasiat. Nah, sudah pasti ya, itu harus ada orang yang berwasiat dulu. Kemudian yang kedua ada orang yang menerima wasiat tersebut atau kita kenal dengan istilah mausilah. Dan kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang diwasiatkan. Ya, jadi yang diwasiatkan itu berupa apa? Nah, kemudian yang terakhir adalah lafaz atau kalimat dari wasiat tersebut. Nah, kemudian yang pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam wasiat. Yang pertama, sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta peninggalan si mayat. Jadi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Nah, itu baru boleh. Nah, kemudian ketentuan yang kedua adalah wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Nah, jadi sudah jelas di sini ya. Jadi yang menerima wasiat, orang yang menerima wasiat itu adalah bukan ahli waris. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah wasiat harus disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang adil. Jadi harus ada saksinya, tidak boleh sendirian. Jadi harus ada yang menyaksikannya. Kemudian yang selanjutnya wasiat itu bisa berupa harta. Nah, contohnya seseorang yang akan meninggal itu sudah mewasiatkan kepada
seseorang yang dia percaya itu sepertiga dari harta peninggalannya diberikan kepada orang tersebut untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membangun pesantren ataupun yang lain. Nah, kemudian bisa juga berupa hak kekuasaan atau tanggung jawab. Contohnya misalkan diberikan kekuasaan untuk memimpin suatu perusahaan, misalkan mungkin sampai anaknya besar. Nah, itu ya. Jadi tanggung jawab tersebut juga masih berhubungan dengan uang. Nah, kemudian contoh dari tanggung jawab yang tidak boleh diwasiatkan adalah menggantikan sebagai wali untuk menikahkan putrinya. Nah, itu tidak boleh karena wali itu ada urutannya sendiri. Kalau ayah tidak ada yang menggantikannya di atas atau di bawahnya. Selanjutnya adalah syarat orang yang diberi wasiat. Syarat yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Jadi kalau non-muslim tidak boleh sebagai penerima wasiat. Kemudian yang kedua adalah sudah baligh. Anak kecil tidak boleh diberi wasiat. Yang ketiga, orang yang berakal sehat. Berarti kalau gila tidak mungkin dan tidak boleh ya diberi wasiat. Yang keempat adalah orang yang merdeka. Yang kelima, amanah atau dapat dipercaya. Nah, agar tujuan dari wasiat itu terlaksana sampai ya harus amanah atau dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, orang tersebut harus cakap untuk menjalankan wasiat tersebut. Tentunya agar wasiat itu bisa terlaksana ya. Nah, jadi tidak semua orang itu bisa menerima wasiat, harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya yang namanya wasiat itu seperti apa ya. Coba masih ingat wasiat itu seperti apa? Jadi wasiat itu adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Dan hukum wasiat itu adalah sunnah. Jadi Islam itu tidak mewajibkan orang yang akan meninggal itu harus meninggalkan surat wasiat, karena hukumnya tadi sunnah ya. Nah, di dalam wasiat itu juga harus memenuhi beberapa rukun ya. Yang pertama ada orang yang mewasiatkan, kemudian yang kedua ada orang yang menerima wasiat, dan yang ketiga ada sesuatu yang diwasiatkan, dan yang terakhir yang keempat adalah lafaz wasiat itu sendiri. Nah, di dalam wasiat ya itu tidak boleh semua harta peninggalannya itu diwasiatkan, harus tidak lebih dari 1/3. Kemudian sisa hartanya baru dibagikan ya ke ahli waris ya. Nah, kemudian orang yang menerima wasiat itu hendaknya bukan termasuk dalam ahli waris, jadi di luar ahli waris ya. Nah, syarat-syaratnya itu harus merdeka, kemudian beragama Islam ya, baligh, kemudian berakal sehat, kemudian cakap untuk melaksanakan wasiat itu sendiri. Nah, jadi tidak sembarang orang yang boleh diberikan wasiat. Nah, sekarang kalian waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi berikut ini. Nah, silakan ya, jangan lupa untuk dikerjakan tepat waktu ya. Nanti bisa di-upload di tim ataupun lewat WA ya. Nah, kemudian karena ini masih pandemi ya, kalian harus jangan bosan-bosannya untuk menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi ya, kemudian tidak bergadang. Tetapi kewajiban kalian untuk belajar itu harus tetap dilaksanakan ya. Makanya kalian harus jaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada,
menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas umum. Nah, jadi kalian di rumah aja ya, tidak perlu kemana-mana. Ya, kalau tidak penting banget kalian di rumah saja, gitu ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.